Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deli Masidari Andani. Saya dari kelompok 5 manajemen resiko yang saat ini akan menjelaskan tentang manajemen resiko kredit. Secara umum, pengertian antara penjualan secara angsuran atau sering disebut dengan kredit perdagangan. Pada umumnya, kredit perdagangan ini diartikan penjual barang di mana pembayarannya dilakukan secara angsuran atau cicilan sesuai kesepakatan yang dibuat antara penjual dan pembeli dan memiliki jangka waktu yang telah ditentukan dengan masing-masing atau memiliki kesepakatan. Misalnya, jumlah yang harus dibayar pihak penerima berikut berjangka waktu pembayarannya. Di samping itu, adanya kebijakan terhadap penjualan kredit tersebut apabila misalnya dilunasi dengan jangka waktunya. Selanjutnya, resiko kredit adalah bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban secara tepat waktu, baik pada saat jatuh tempo maupun sudah jatuh tempo, dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku. Nah, dalam resiko kredit ini yang sering terjadi adalah dalam kredit ini, kredit yang diberikan akan memunculkan piutang dagang, dan piutang dagang ini tidak ada jaminan undang-undangnya, sehingga apabila terjadi piutang tidak berbayar atau macet, maka akan sulit diselesaikan di pengadilan. Tidak ada undang-undangnya. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit ini dapat dilihat dari berbagai segi. Yang pertama dari segi kegunaan, dari segi tujuan kredit, dari segi jangka waktu, dan dari segi jaminan. Yang pertama dari segi kegunaan. Dari segi kegunaan yaitu ada kredit investasi yang digunakan untuk keperluan perluasan usaha. Yang kedua, kredit modal meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Yang selanjutnya dilihat dari segi tujuan kredit produktif yang diberikan untuk peningkatan usaha, produksi, dan investasi. Yang selanjutnya kredit konsumtif digunakan untuk konsumsi pribadi. Kredit perdagangan digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan berasal dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Yang ketiga dari hasil segi jangka waktu, ada jangka pendek dan jangka menengah, jangka panjang. Yang jangka pendek kurang dari 1 tahun. Yang jangka menengah berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya digunakan untuk investasi. Yang jangka panjang pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun, biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang. Terus yang selanjutnya ada dilihat dari segi jaminan, kredit dengan jaminan, dan kredit kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tersebut dapat berwujud barang terwujud atau tidak terwujud. Yang kedua, kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan apapun. Yang selanjutnya dilihat dari sektor usaha, kredit pertanian dibiayai oleh sektor perkebunan dan pertanian. Yang selanjutnya kredit peternakan, hal ini untuk jangka pendek sebagai usaha peternakan. Selanjutnya poin-poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu poin ketiga, yaitu tujuan manajemen risiko kredit. Di sini dalam setiap proses kredit pasti ada yang bisa salah yang menyebabkan kredit menjadi bersalah. Risiko kredit dapat dikelola dengan menerapkan budaya kredit yang baik dan organisasi perkreditan yang memadai. Di sini tujuan dari manajemen risiko kredit yaitu
untuk memaksimalkan risk-adjusted return dan menjaga agar exposure risiko kredit berada dalam batas parameter yang dapat diterima. Bank perlu mengelola risiko kredit baik pada level individual atau transaksi dan pada level portofolio. Untuk sebagian besar bank, kredit merupakan sumber pendapatan utama dan merupakan risiko yang terbesar. Oleh sebab itu, bank diharapkan lebih peduli untuk melakukan identifikasi, mengukur, monitoring, dan mengendalikan risiko kredit sekaligus menentukan modal yang cukup untuk menutup risiko-risiko yang dihadapi. Baik, untuk selanjutnya poin keempat yaitu macam-macam resiko kredit. Nah, sebelum kita mengetahui macam-macam resiko kredit, jadi sekarang kita akan membahas mengenai segmentasi kredit terlebih dahulu. Segmentasi kredit ini ada untuk mempermudah kepada siapa kredit akan kita berikan. Ada 3 segmen. Yang pertama yaitu kredit retail, yang kedua komersial dan korporasi. Nah, di sini bisa dilihat nanti di makalah mengenai pemberian kredit, jenis pembiayaan, proses kredit dan proses monitoring dari ketiganya itu berbeda. Nah, sekarang kita akan mengetahui tentang macam-macam kredit. Di sini dituliskan berdasarkan Bank Indonesia. Nah, untuk mengetahui masalah-masalah kredit nanti terdapat 4 macam kredit ya. Yang pertama kredit lancar, yang kedua kredit kurang lancar, yang ketiga kredit diragukan, dan yang keempat kredit macet yang sering terjadi. Nah, sekarang kita mengenal macam-macam risiko kredit. Yang pertama, risiko konsentrasi kredit, yaitu risiko yang timbul akibat konsentrasi penyediaan dana kepada suatu pihak atau sekelompok pihak industri. Nah, karena konsentrasinya. Yang kedua yaitu resiko akibat kegagalan pihak lawan. Nah, kegagalan pihak lawan ini dalam memenuhi kewajibannya timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu. Misalnya dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar. Nah, karakteristik ini timbul dari jenis transaksi ini. Nanti bisa dibaca di makalah ya. Nah, sekarang yang ketiga ada risiko akibat kegagalan settlement. Ya, akibat ini terjadi karena penyerahan kas dan instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan atau pembelian instrumen keuangan. Yang keempat ada country risk. Nah, risiko ini timbul ketika ketidakpastian karena memburuknya kondisi perekonomian negara. Nah, beberapa contoh country risk yaitu yang pertama sovereign risk, transfer risk, macroeconomic risk. Sovereign risk. Materi selanjutnya adalah penyebab dari kredit macet. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat, tidak keseluruhan dana yang disalurkan dapat dikembalikan secara utuh atau sesuai dengan perjanjian di awal. Hal ini yang mengakibatkan mengapa terjadinya kredit macet tersebut. Kredit macet dapat diartikan sebagai ketidaksanggupan debitur untuk melunasi pinjaman yang dilakukan kepada bank, berupa angsuran pokok dari pinjaman beserta bunganya, serta biaya lainnya di mana mengalami kegagalan karena deviasi, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal, akhirnya membawa sebuah kerugian. Sri Susilo mengungkapkan bahwa kredit macet adalah kredit yang tidak lancar sampai jatuh tempo belum juga diselesaikan oleh pihak yang bersangkutan. Selain itu, Jumhana juga menyatakan bahwa suatu kredit dikatakan macet apabila tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan, belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit, atau kredit belum diselesaikan. Berdasarkan pengertian dari beberapa pihak, dapat disimpulkan bahwa kredit macet adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan sampai saat jatuh tempo karena adanya unsur kesengajaan yang bersumber dari faktor internal maupun dari faktor eksternal, serta yang berasal dari luar kemampuan debitur. Perbarindo menyatakan bahwa penyebab terjadinya kredit macet adalah 3 faktor, yakni dari internal bank, debitur, dan eksternal atau alam.
Secara umum, penyebab munculnya kredit macet dikelompokkan menjadi 3 penyebab. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua faktor debitur, dan yang ketiga adalah faktor eksternal. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya terkait dengan penerapan manajemen risiko. Penerapan pengelolaan manajemen risiko tidak terlepas dari profil risiko perbankan yang mana menurut Institute of Risk Management tahun 2002 ada 5 langkah. Yang pertama adalah pengelolaan manajemen risiko kredit pada perbankan yang mana meliputi pemberian profil risiko kredit yang dapat bersumber dari berbagai aktivitas bank. Yang kedua, pengelolaan manajemen risiko pasar di mana pengelolaan manajemen risiko pasar bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan bank. Dan yang ketiga, pengelolaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas. Yang keempat adalah cara mengolah manajemen risiko atas operasional. Masalah risiko operasional tidak terlepas dari sumber daya manusia, proses internal, sistem, dan infrastruktur. Dan yang kelima adalah pengelolaan penerapan manajemen risiko atas risiko hukum. Penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum bertujuan untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan dan atau perubahan peraturan perundang-undangan dan proses litigasi. Tentang penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat paling sedikit meliputi: yang pertama, pengawasan direksi dan dewan komisaris; yang kedua, kecukupan kebijakan, prosedur dan limit, yaitu kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko. Yang ketiga, kecukupan proses dan sistem, yaitu yang pertama, proses identifikasi, pengukuran pemantauan; yang kedua, pengendalian risiko; yang ketiga, sistem informasi manajemen risiko; dan yang terakhir adalah sistem pengendalian intern yang menyeluruh.